Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat sekalian, dimanapun Anda berada, Pastor doakan agar jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada minggu ini menerusi acara ibadah online. Seperti biasa saudaraku, sungguh pun kita melakukannya secara pribadi ataupun keluarga. Kita yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dimanapun kita sedang mengikuti acara ibadah ini. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada minggu yang lepas kita telah mempelajari kebenaran firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman percaya kita berkaitan dengan janji kemenangan yang Kristus telah kotakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan juga kita telah mempelajari dua perkara yang berkaitan dengan tema itu saudaraku, yaitu Kristus sendiri yang telah membenarkan orang yang percaya itu berada di dalam kodrat ilahi. Dan juga yang kedua kita telah mempelajari poin yang kedua, yaitu orang percaya dibekali dengan kuasa firman. Selama dia setia terhadap Kristus, selama itulah dia mengalami kuasa firman dalam hidupnya. Pada hari ini kita akan meneruskan satu pembacaan firman yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 23. Dalam terjemahan baru, saya akan membacanya dari ayat yang ke-23, berkata demikian. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat yang ke-24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kali ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, jemaat kekasih, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan atas berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat mendengar sabda firman-Mu. Bahkan kami dapat berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Sungguh pun kami melakukannya melalui ibadah online. Kami yakin sungguh Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Hamba mohon ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami akan menuntun setiap pribadi kami, supaya melalui pendengaran firman Tuhan pada hari ini dapat memberi peneguhan bagi kami, bahkan menyegarkan rohani kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa di surga, kalau ada kuasa-kuasa, gangguan-gangguan daripada iblis yang coba menghalang konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasanya. Biarlah kuasa Roh Kudus mengiringi kami, menuntun kami untuk membawa kami lebih mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran ini terus menuntun kami, membawa kami untuk lebih kuat di dalam iman percaya kami, dan mengalami satu hubungan yang dalam terhadap Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan hinggalah selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih, daripada pembacaan firman sebentar tadi kita akan menarik satu tema, yaitu sukacita ilahi, sumber
kekuatan dalam perjuangan iman Kristen. Seperti mana yang telah kita ketahui, kita masih meneruskan campaign dari bulan Mei hingga bulan Agustus, saudaraku, yaitu gairah untuk community yang membangun. Jemaat kekasih, kita telah mempelajari beberapa tema yang telah disampaikan. Itu semuanya, saudaraku, menjurus kepada community, sebuah community yang terjadi, di mana di dalamnya, saudaraku, kita akan mengalami janji-janji Tuhan dan juga kehadiran Tuhan dalam community yang benar-benar mencari wajah Tuhan, yang benar-benar mengalami encounter dengan Tuhan, hubungan yang benar-benar dalam terhadap Kristus, dan disitulah kita mengalami kuasa Kristus yang mengiringi perjalanan hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu dari Yohanes 16, kalau kita melihat bahagian ini, saudaraku, di mana Kristus sendiri, dia telah mengajar murid-muridnya tentang janji seorang penolong yang datang, yaitu Roh Kudus sendiri. Pada waktu Kristus terangkat ke sorga, saudaraku, dan pada masa itulah Roh Kudus turun mengiringi dan menjadi penolong kepada murid-muridnya, termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan itulah inti daripada pasal 16 ini, saudaraku. Daripada ayat yang telah kita baca sebentar tadi, disitulah Kristus meneguhkan janji itu kepada murid-muridnya dan meneguhkan pengajarannya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak takut dan tidak khawatir tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka. Daripada tema yang kita pelajari tadi, yaitu sukacita ilahi sumber kekuatan dalam perjuangan iman Kristen. Itulah yang Kristus tekankan dalam ayat yang ke-23 dan ayat 24, di mana sukacita ilahi itu yang akan memenuhi hati para muridnya ataupun pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Saudara melihat kepada pendahuluan khotbah ini, dikatakan hidup kekristenan adalah sebuah perjuangan, yang mana dalam perjalanan iman kita dikatakan kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai macam cabaran. Nah, ketika kita berhadapan dengan cabaran itu, saudara kekasih, kita memerlukan kekuatan. Dan kekuatan yang kita terima daripada Kristus sendiri itulah yang dikatakan yang dapat mendatangkan sukacita dalam jiwa kita. Dan itulah sebabnya, saudaraku, tema kita berkata sukacita ilahi itu adalah sumber kekuatan dalam perjuangan iman Kristen. Dikatakan pada zaman Yesus, orang-orang pada zaman Yesus memandang bahwa Allah itu begitu jauh dari kehidupan mereka, sehingga melalui pengajaran-pengajaran Kristus pada waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang yang ada, orang-orang yang percaya pada Yesus pada waktu itu, melalui pengajaran itulah yang membuat mereka mulai mengerti dan mulai mendekati Kristus dalam hidupnya. Sehingga, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan janji Bapa kepada mereka, dan hal itulah yang meneguhkan iman murid-murid, bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebelum
Yesus Kristus terangkat ke sorga. Dan juga dikatakan seolah-olah ia tidak dapat dijamah dan didekati sebagai Allah yang adil dan murka. Inilah tanggapan orang-orang yang ada pada zaman Yesus pada waktu itu. Melalui tanggapan itulah Yesus mendekati mereka dan mengajar mereka, memberi kesadaran kepada mereka. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan sukacita ilahi ini menjadi sumber kekuatan dalam perjuangan iman Kristen. Karena dikatakan bahwa kemenangan-kemenangan yang Kristus telah berikan kepada kita, itulah yang menjadi sukacita yang penuh dalam hati kita. Kita melihat poin yang pertama, saudaraku, bagaimana sukacita ilahi itu sebagai sumber kekuatan dalam perjuangan iman Kristen, yaitu yang pertama, Yesus sendiri menjelaskan bahwa Allah Bapa rindu agar kita memiliki sukacita itu. Sukacita itu sumbernya berarti Yesus sendiri, dia menjelaskan bahwa Allah Bapa itu rindu agar kita memiliki sukacita. Itu sebabnya dikatakan sukacita itu ataupun sukacita ilahi itu sumber kekuatan dalam perjuangan kita. Kalau kita terus melihat dalam Yohanes 17 ayat 13, dalam terjemahan baru dikatakan di sana, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dunia." Ini adalah doa Yesus yang telah dia naikkan kepada Allah Bapa pada waktu dia masih berada dalam sifat kemanusiaannya. Dia katakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan dia telah menaikkan doanya kepada Bapa. Dikatakan di sana, sementara aku masih di dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Berarti apa yang Kristus minta kepada Bapa agar murid-muridnya, orang-orang percaya, mengalami sukacita yang penuh dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Yang bermakna, saudaraku, Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa itu rindu agar kita memiliki sukacita, di mana dikatakan kita dapat meminta kepada Allah Bapa supaya sukacita ilahi itu diberikan kepada kita. Kita meminta supaya sukacita itu diberikan kepada kita. Persoalannya, saudaraku, adakah kita meminta sukacita yang datang daripada Allah Bapa untuk diri kita? Adakah kita memandang Kristus itu sebagai sumber sukacita dalam hidup kita? Adakah kita memandang Kristus itu yang dapat memenuhi segala kekosongan dalam jiwa kita? Padahal, saudaraku, Kristus sendiri berkata bahwa dia adalah sumber sukacita itu. Dan dikatakan, saudaraku, ia memberikan sukacita yang penuh. Kalau kita lihat dalam ayat 13 tadi, Yohanes 17 ayat 13, dia memberi jaminan kepada murid-muridnya bahwa sukacita yang diberikan oleh Kristus itu adalah sukacita yang penuh. Maksudnya sukacita yang sempurna, bukan setengah-setengah, saudara. Itulah yang dikatakan ketika kita memiliki sukacita yang ada di dalam jiwa kita, itulah yang dapat memberi kekuatan dalam perjuangan iman Kristen itu, saudara. Karena dalam pengertian tentang sukacita itu, dalam penjelasan bahasa aslinya itu adalah sukacita itu yang akan memimpin kita kepada kebaikan yang ada di dalam Kristus.
Sukacita yang dikatakan di sini, saudaraku, bukan sukacita seperti yang kita alami di dunia ini. Sukacita yang dunia berikan adalah sukacita yang sementara, yang bersifat sementara. Contohnya apa, saudara? Kadang-kadang kalau kita bersukacita dengan apa yang kita perolehi dalam dunia ini, contoh ya, kejayaan ataupun harta benda yang kita miliki di dunia ini, mungkin kita bersukacita untuk hal itu. Tapi sukacita itu, saudaraku, dia tidak memenuhi keseluruhan yang menjadi kepentingan dalam jiwa kita. Dan dia tidak dapat memuaskan sukacita itu. Apa yang dikatakan dalam bahasa aslinya, saudaraku, pengertiannya adalah sukacita itu melingkupi seluruhnya. Kenapa dia melingkupi seluruhnya? Karena Yesus Kristus itu adalah sumbernya, sumber sukacita itu. Dan juga dikatakan pengertian tentang sukacita ini memimpin kita supaya kita semakin berkembang ataupun semakin maju dalam pertumbuhan rohani kita ke arah Kristus. Itulah yang disebut dalam bahasa aslinya itu karah. Maksudnya, saudaraku, sukacita yang Kristus berikan itu adalah sukacita yang dapat memenuhi segala sesuatu kekosongan yang ada di dalam jiwa kita. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita tidak merasa ada damai ketika seseorang itu memiliki apa yang dia inginkan di dunia ini. Dia hanya ketika dia mendapatkan itu, masih ada lagi, saudaraku, yang menjadi kekhawatiran dalam hatinya. Dan masih ada lagi kekosongan yang ada di dalam hatinya. Apa yang Kristus katakan di sini, dia adalah sumber sukacita itu sendiri. Apalagi, saudaraku, pada saat-saat ataupun waktu yang kita lalui ketika ini, saudaraku, kita sangat memerlukan sukacita, joyness, gladness yang ada di dalam Kristus itu, yang dapat memenuhi jiwa kita. Karena dikatakan, saudaraku, oleh Yesus Kristus sendiri, saudaraku, sukacita ilahi itu akan memenuhi hati kita. Mungkin saat ini hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan. Sudah pasti, saudaraku, saya juga kadang-kadang, saudaraku, berhadapan dengan keadaan ini, kadang membuat hati saya gelisah. Tapi apa yang menghiburkan hati kita, apa yang menguatkan hati kita, Yesus Kristus sendiri telah memberi jaminan kepada kita bahwa Dia adalah sumber sukacita itu. Jadi, saudara kekasih, sangat penting untuk kita mengerti, Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa sendiri yang merindukan agar kita memiliki sukacita itu. Seterusnya, saudaraku, kita lihat bagaimana sukacita ilahi itu menjadi sumber kekuatan dalam perjuangan iman Kristen. Poin yang kedua adalah Yesus sendiri menjelaskan bahwa Allah Bapa yang mengasihi kita, Dia sendirilah yang memberikannya kepada kita, memberikan sukacita itu, yaitu bagi mereka yang tekun mencari Dia. Dalam pembacaan kita ini, saudaraku, adalah perkataan Yesus sendiri, di mana dikatakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, ya, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, maksudnya, saudaraku, pada waktu Kristus
pada waktu dia sudah tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, pada waktu mereka sendiri tekun berdoa dan mencari Tuhan dalam hidup mereka, mereka akan sendiri mengalami sukacita ilahi. Itulah maksud daripada ayat 26. Kemudian ayat yang ke-27 berkata, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang saya cinta dalam Tuhan, kita lihat poin yang kedua ini, bagaimana sukacita ilahi itu menjadi sumber kekuatan dalam perjuangan iman Kristen kita. Yesus telah memberi jaminan kepada murid-muridnya bahwa Allah Bapa sendiri adalah sumber sukacita ilahi itu. Karena saudaraku dikatakan dalam ayat yang ke-26 tadi, saudaraku, Kristus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pada waktu mereka tekun mencari Dia ataupun mencari Allah Bapa, saudaraku, mereka akan menemukan sukacita ilahi. Saudara sudah pasti saudaraku bahwa pada waktu murid-muridnya telah mengerti apa yang Kristus telah ajarkan kepada mereka dan apa yang Kristus telah nyatakan kepada murid-muridnya, tidak lama lagi saudaraku dia akan berpisah daripada mereka. Sudah tentu saudaraku mereka mengalami satu ketakutan dan mengalami satu kerisauan yang besar dalam jiwa mereka. Namun saudaraku, Kristus meyakinkan mereka bahwa ada penolong yang akan datang menolong mereka, yaitu Roh Kudus sendiri yang telah diutus oleh Bapa untuk memimpin, untuk membawa mereka, untuk membawa mereka dengan lebih dalam lagi mengenal Kristus ataupun mengenal Allah Bapa dalam hidup mereka. Dan dari situlah saudaraku mereka benar-benar mengalami sukacita ilahi itu dalam jiwa mereka. Saudara, apa yang dikatakan oleh Kristus dalam ayat yang ayat ke-26, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-26, yaitu Kristus menggalakkan ataupun memberi galakan kepada murid-muridnya supaya mereka benar-benar menyatakan kasih mereka kepada Allah Bapa. Dalam hal apa? Mencari Dia. Dikatakan saudaraku, Bapa sungguh-sungguh mengasihi kita. Itu sebabnya saudaraku dia menggalakkan para muridnya, pengikutnya supaya mereka benar-benar mencari Allah dalam hidup mereka. Wujudnya ialah Ia berinisiatif untuk memberkati kita, ya. Maksudnya saudaraku, Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa yang mengasihi kita, Dia sendiri yang memberikannya ataupun memberikan sukacita ilahi itu supaya mereka tetap tekun mencari Dia. Melalui ketekunan kita di dalam doa terhadap Yesus, saudaraku, itu adalah sebagai tanda kasih kita kepada Yesus sendiri. Dan hal itu akan mendatangkan kasih Bapa kepada kita, saudaraku. Dan melalui kasih itu, saudaraku, itulah yang dikatakan sukacita ilahi yang memenuhi jiwa kita. Tanpa kasih kita kepada Kristus itu, saudaraku, kita tidak mungkin mengalami sukacita ilahi yang benar-benar kita dambakan, yang benar-benar kita rindukan dalam hidup kita. Karena kasih ilahi itulah yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita untuk mengenal apa yang telah Kristus janjikan, apa yang telah Kristus kotakan dalam janji-janjinya terhadap murid-muridnya, terhadap orang-orang yang percaya pada waktu itu.
Dikatakan Bapa yang mengasihi kita itu adalah Bapa yang rindu memenuhi keperluan kita. Saudaraku, seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi, saudaraku, segala sesuatu yang kita perolehi dalam dunia ini, saudaraku, itu tidak dapat memenuhi sukacita kita tanpa Kristus yang ada di dalam semuanya. Hanya melalui Dia saja, saudaraku, sukacita kita dapat memenuhi semuanya. Karena sukacita yang datang daripada Allah Bapa itu, saudaraku, sukacita ilahi itu melampaui segala-galanya. Dalam keadaan yang kita lalui setiap waktu, saudaraku, mungkin kita berhadapan dengan keadaan yang mengecewakan, keadaan yang membuat kita merasa khawatir dan ragu-ragu terhadap apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Saya rindu mengatakan bahwa ketika sukacita ilahi itu memenuhi hati kita, semua keadaan ataupun kekhawatiran, kekecewaan, kegelisahan itu akan lenyap, saudara. Karena Kristus sendiri adalah sumber sukacita itu. Pada waktu sukacita ilahi itu memenuhi hati kita, dan kita memiliki keyakinan, jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Akhir dari khotbah ini, penutup khotbah ini, dikatakan Bapa yang mengasihi kita dalam Yesus Kristus itu akan memenuhi hati kita dengan sukacita ilahi, sukacita yang melampaui segalanya, karena Kristus sendiri yang dikatakan menjadi sumbernya. Jika sukacita Allah mendiami hati kita, maka hal itu sudah lebih dari cukup. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini dapat menguatkan iman percaya kita, yang mana kita telah pelajari sukacita ilahi itu sumber kekuatan dalam perjuangan iman Kristen. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih, sebelum kita menyerahkan waktu ini kepada tim yang melayani, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Kita terus menaikkan doa syafaat kita, saudaraku, untuk negara kita yang sedang berjuang dengan keadaan yang sudah sekian lama yang terjadi di dalam negara kita, saudaraku. Mungkin ada di antara kita yang sudah mungkin merasa letih, ya, oleh karena kita terus berdoa dan berdoa. Keadaan yang terjadi hari ini, saudaraku, tidak seperti yang kita harapkan. Namun pastor menggalakkan kita terus tekun dalam doa kita. Kita mohon sukacita ilahi memenuhi hati kita, dan sukacita itulah yang akan membawa kita terus tekun dalam doa kita. Dan kita juga berdoa untuk jemaat kita yang berada dalam keadaan sakit. Kita terus beri sokongan dalam doa kita untuk mereka. Kita yakin melalui doa-doa kita pasti Tuhan akan menyembuhkan dan memberi kekuatan baru kepada mereka. Demikian juga kita terus berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur, supaya Tuhan terus pakai semua pemimpin-pemimpin dan aktivis dan semua yang terlibat supaya terus bersemangat dalam pelayanan Tuhan. Sungguh pun kita melakukan tugas pelayanan kita secara online, kita yakin bahwa Tuhan akan terus memberkati dan pakai hidup kita menjadi berkat. Mari kita datang dalam doa kita, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu atas berkat firman yang telah kami terima pada hari ini. Berkati jemaat sekalian ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu,
kiranya Bapa, sukacita ilahi memenuhi hati kami dalam kami berhadapan dengan berbagai cabaran dalam hidup kami pada hari ini. Kiranya sukacita ini ya Tuhan memenuhi hati kami. Oleh karena Yesus Kristus itu adalah sumber sukacita itu sendiri. Oleh itu Bapa di sorga, pada saat sukacita itu ada di dalam jiwa kami, memenuhi hati kami, kami tidak lagi ya Tuhan merasa khawatir dan takut dengan apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kami, karena ada sukacita yang memenuhi hati kami. Bapa, diberkati jemaat sekalian yang sudah mengikuti acara ibadah dan telah mendengar sabda firman. Kami yakin Tuhan, berkat-Mu ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Bapa, kami satukan hati kami berdoa untuk negara kami yang masih berjuang melawan COVID-19 ini. Bapa, kami tidak dapat melakukan apa-apa dengan kekuatan kemampuan kami. Namun satu hal yang kami lakukan, biarlah kami terus tekun berdoa untuk negara kami. Kami juga tetap mengingatkan jemaat Tuhan yang berada di dalam keadaan sakit oleh karena serangan virus COVID-19, dan mungkin ada yang mengalami sakit penyakit yang lain. Kami mohon Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan mereka Bapa di sorga. Melalui kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, mereka akan disucikan dan disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaat sekalian dalam tugas pekerjaan sepanjang minggu yang akan datang ini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak kami yang belajar, walaupun ada yang masih meneruskan pembelajarannya secara online. Tuhan, beri mereka kekuatan, semangat, gairah untuk terus belajar Bapa di sorga. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang meneruskan pekerjaan mereka, yang mungkin sudah mulai bertugas di pejabat. Tuhan, tolong mereka Tuhan, keluar masuk jemaat sekalian Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan Yesus, jauhkan daripada segala bahaya sakit penyakit, daripada rencana jahat manusia. Bapa, hamba berdoa sekali lagi, mohon berkat-Mu Bapa untuk jemaat sekalian dalam komitmen kami, dalam hal memberi persepuluhan, persembahan, janji iman, pemberian kasih. Mohon berkat-Mu Tuhan, curahkan dalam setiap pekerjaan, keluarga, studi, dalam apapun usaha ataupun bisnis. Kami yakin Tuhan akan memberkati setiap pemberian dan setiap komitmen yang kami lakukan dalam pelayanan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk gereja-Mu yang ada di SIB City Life Church Kuala Lumpur ini. Berkati ya Tuhan semua pemimpin dan jemaat sekalian, supaya kami tetap bersemangat, kami tetap bersatu dan memiliki gairah di dalam Kristus untuk membangun community yang benar-benar memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.